Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cambria Codot. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial membuat yang link pertama itu saya sudah membagikan cara membuat kelas dan membagikan link. Maka pada tutorial kedua ini di Google Classroom saya akan membagikan cara membuat topik, kemudian dalam satu topik itu ada daftar hadir, kemudian ada materi serta ada tugas. Oke, let's check it out. Ya, pertama kita buka Classroom kita. Ya, jika sudah kelasnya terbentuk, ya kita pilih salah satu kelas. Jadi saya sediakan memang kelas coba-coba. Ini sebagai contoh saja. Ya, jadi untuk memulai ini versi Android. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi di bagian bawah itu ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Ya, jadi forum itu dia semacam forum untuk melihat kegiatan-kegiatan yang terbaru dari seorang guru, baik itu pengumuman atau link tugas atau materi, hal yang terbaru itu akan muncul di forum. Ya, jadi hal yang pertama kita sebagai guru untuk membuat kelas kita lebih efisien dan efektif, maka kita ke tugas kelas. Kita klik tugas kelas di samping forum, dan antara forum dan anggota ada tugas kelas. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang pernah sudah dibuat. Ya, jadi saya akan membagikan cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengisi pembelajaran kita. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita klik simbol tambah. Ya, kita klik simbol tambah. Kemudian kita membuat topik dulu. Jadi sebelum membuat tugas, sebelum membuat daftar hadir, sebelum membuat materi, kita tentukan memang topiknya. Ya, jadi kita klik topik. Ya, topik di sini kita tinggal buat pertemuan kita. Topiknya apa, materinya apa. Misalkan pertemuan 12 bisa, atau topik pertemuan 12 itu apa. Contoh saja, ini contoh misalkan personal letter. Apakah kita mau tulis pertemuannya atau mau tulis juga topiknya saja tentang apa? Bisa. Ya, kemudian kita klik tambahkan. Ya, jadi topik untuk personal letter itu sudah ada. Ya, jika kita lihat dulu tampilan saya. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Misalkan topik-topiknya itu cantiknya dilihat bagaimana. Jadi kalau saya seperti ini. Nah, ini kelas-kelas saya mulai kelas 11 MIA 1 sampai 11 IIS 12 IIS 3. Jadi saya buka salah satu contoh saja. Ya, tugas kelas. Jadi saya buatnya seperti ini, mulai dari pertemuan pertama. Dalam pertemuan pertama itu saya tuliskan memang tanggalnya, kemudian bulan dan tahunnya. Kemudian di dalam topik itu meet pertama itu ada daftar hadir, ada tugas, dan ada materi. Nah, ini pertemuan kedua hari apa, yaitu Selasa 19.01 dan seterusnya. Meet 3, Meet 4, Meet 5, Meet 6, Meet 7 sampai Meet keberapa. Ya, jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi kalau saya buatnya seperti ini. Ya. Jadi kita kembali ke kelas tes tadi. Ya, tugas kelas. Nah, ini sudah ada topik personal letter. Ya, kemudian kalau sudah topiknya selesai, kemudian kita klik lagi cara membuat daftar hadirnya. Oke, kita klik tambah, kita klik pertanyaan. Ya, judulnya kita tulis daftar hadir, ya bisa dalam kurung atau
bisa juga langsung daftar hadir hari Selasa. Tanggal berapa hari ini? Selasa tanggal 14 Rabu ya, sorry. Rabu tanggal 14 April 2021. Oke. Ya, jadi judul daftar hadirnya sudah ada, kemudian kita klik petunjuk. Ya, boleh kita isilah daftar bukan isi ya, sesuai petunjuk berarti diklik ya. Silahkan ya. Jadi kita sebagai guru itu harus jelas petunjuknya ya. Jadi petunjuk itu arahan untuk siswa kita, apa yang harus mereka lakukan, karena siswa itu biasanya sangat membutuhkan petunjuk. Ya, silahkan klik ya, kita tulis silahkan klik sesuai kondisi Anda. Kondisi Anda. Oke. Petunjuknya sudah selesai. Kemudian ini tidak usah kita kasih poin karena ini hanya daftar hadir. Ya, jadi kita klik tidak dinilai, kemudian simpan. Oke, kemudian tenggat waktunya, karena misalkan kita mengajar hari ini tadi hari Rabu tanggal 14 April ya. Jadi kita klik tanggalnya, tanggal 14 batas daftar hadirnya, kemudian waktunya karena kita daring, misalkan daringnya mulai jam 7.30 sampai jam 9 ya, berarti kita tutup absennya jam 10 lah ya, kita ada toleransi sedikit ya, jadi kita klik jam 10 ya. Oke, berarti absennya akan batas yaitu jam 10. Jadi jika siswa ada yang mengklik daftar hadir lewat jam 10, maka mereka masih bisa mengabsen tapi sudah ada keterangan late atau terlambat. Oke, sudah. Kemudian kita ke topik. Di sini kita tinggal pilih topiknya tadi apa yang kita buat, yaitu personal letter. Maka kita masukkan daftar hadir kita di topik personal letter. Kemudian simpan. Oke, jika sudah seperti itu, kemudian apalagi di bawahnya lagi itu ada jawaban singkat, kita klik itu ya. Kemudian kita pilihan ganda ya. Jadi sebenarnya kalau kita pilih pilihan singkat boleh juga ya, misalkan tinggal tapi kalau pilihan singkat itu siswa mengisi, berarti petunjuknya harus isilah daftar hadir ini ya, berarti siswa mengisi dengan mengetik hadir. Itu saja kalau misalkan mau simpel. Tapi kalau misalkan ada keterangan pilihan ganda boleh ya, jangan sampai ada siswa yang terlambat nanti dia memberi keterangan sakit atau isin gitu. Jadi kita klik pilihan ganda, kemudian kita klik hadir ya pilihannya, kemudian isin atau sakit ya. Absen tidak usah karena kalau dia tidak mengabsen berarti keterangannya absen. Oke, sudah ya, daftar hadir kita sudah selesai ya. Jadi misalkan daftar hadir ini kita tinggal klik ada segitiga itu berarti kita langsung kirim daftar hadirnya ya. Atau bisa juga dengan kita mengklik 3 titik di atas ya. Jadi jadwalkan, boleh kita menjadwalkan. Jadi dalam satu malam kita mau jadwalkan memang daftar hadir kita dalam 1 minggu itu bisa ya, supaya tidak tidak capek untuk membuat daftar hadir setiap hari. Maka kita boleh mengerjakan memang daftar hadir dalam waktu 1 minggu kita. Tinggal kita klik jadwalkan atau simpan draft atau hapus draft ya. Jadi itu pilihannya. Jadi misalkan daftar hadirnya sudah selesai, kita sudah mau mengabsen, maka kita klik kirim ya. Nanti kita lihat bagaimana tampilannya daftar hadir itu dalam satu topik.
Ya, ini kita lihat topik yang kita buat tadi yang pertama, yaitu personal letter. Nah, itu sudah ada daftar hadir di dalamnya, yaitu daftar hadir hari Rabu 14 April. Oke, itu daftar hadir ya guys. Next, berikutnya bagaimana kita mau menyisipkan materi. Oke, gimana caranya? Yaitu dengan kita klik lagi simbol tambah, kemudian kita klik materi. Oke, kemudian kita kasih judul materinya apa, yaitu karena temanya tentang personal letter, maka saya ketik materi personal letter. Ini contoh saja ya. Oke, deskripsinya apa ya? Ini yang dibutuhkan petunjuknya. Apakah materinya dalam bentuk PDF, kemudian apakah materinya dalam bentuk link YouTube atau dan lain seterusnya, harus ada petunjuk. Ya, jadi di sini saya mau pakai menyisipkan materi PDF. Jadi petunjuknya 1, pelajari materi. Jadi kalau ada teman-teman yang menyisipkan buku, boleh tinggal mengarahkan saja di petunjuk, silahkan pelajari materi halaman berapa sampai halaman berapa ya, gitu. Jika misalkan materinya dalam bentuk 1 PDF buku. Oke, pelajari materi berikut. Kemudian kedua, pelajari materi berikut dalam bentuk PDF dan perdalam ya, misalkan dan perdalam lagi materinya dalam bentuk ya. Jadi petunjuknya harus jelas, jadi siswa tidak kebingungan. Pelajari materi berikut dalam bentuk PDF, pelajari juga materinya dalam bentuk video misalkan ya. Jadi jika ada tambahan materi ya, jadi supaya siswa lebih jelas, yaitu bisa kita bantu dengan materi dalam bentuk videonya. Ya, deskripsi, materi, judul, dan deskripsinya sudah jelas. Kemudian kita pilih topik, jangan lupa pilih topik supaya dia tidak lari kemana ya materinya. Jadi karena tadi topik kita sudah buat personal letter, jadi kita klik topiknya personal letter, kemudian kita klik simpan. Oke, sudah ya guys. Nah, jadi setelah itu apa lagi? Nah, ini kan materinya belum ada, jadi tinggal kita klik tanda lampiran di atas ya, di samping segitiga terbalik. Oke, kita klik lampiran. Oke, kita perhatikan di sini ada drive. Ya, jadi kalau materi kita sudah ada di drive, tinggal kita klik drive. Jika materi kita dalam bentuk link video, itu kita tinggal klik link. Kemudian jika file kita dalam bentuk dokumen atau file yang sudah ada di handphone kita, ya bukan di drive, nah itu kita klik file atau upload. Atau misalkan hanya dalam bentuk gambar materinya, itu kita klik ambil foto kamera, atau kita dalam bentuk rekaman atau PDF baru ya, atau kita mau buat PDF baru. Nah, jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Karena saya mau ambil file dari handphone saya, jadi saya klik file. Ya, kemudian kita cari materinya di mana. Saya simpan di ada materi saya bukan cuma di drive ya, saya pernah simpannya di OneDrive ya, karena kemudian saya klik file ya, kemudian saya klik sekolah. Nah, ini materi saya ya, bahasa Inggris wajib. Jadi saya mau menyisipkan materinya dalam bentuk file PDF. Bentar, next file
sekolah bahasa Inggris wajib. Oke. Bahasa Inggris itu. Ya, jadi materi untuk personal letter itu ada di chapter 5 ya. Tinggal kita pilih ya. Jadi materinya dalam proses upload ya, jadi tergantung kecepatan jaringan juga. Oke ya, jadi ini contoh saja ya. Jadi materinya sudah ada chapter 5 dalam bentuk PDF. Kemudian bagaimana jika kita mau menyisipkan dalam bentuk link YouTube? Bisa, jadi kita klik lagi lampiran di atas ya. Kalau dalam bentuk versi laptop itu akan muncul YouTube ya. Jadi langsung terarahkan ke link YouTube. Jadi jika tidak ada, berarti kita harus bantu dengan membuka YouTube. Ya, kita klik YouTube. Ya, kemudian di bagian pencarian kita klik materi personal letter. Ya, kelas 11. Jika kita guru sudah menyiapkan video, bisa kita menyisipkan video. Tapi jika untuk membantu kita mencari video-video yang sudah ada di YouTube. Ya, ini contoh saja, saya ambil linknya. Ya, kemudian saya bagikan, kemudian saya salin link. Ya, kemudian kita kembali ke link. Ya, saya ambil link tadi dari YouTube, kemudian saya tempel. Oke, kemudian saya klik tambahkan. Oke, jadi sudah ada materi saya dalam bentuk PDF dan materi saya dalam bentuk link YouTube atau videonya. Jadi materinya sudah ada dalam bentuk file, sudah ada juga dalam bentuk video. Oke, seperti itu guys. Kemudian kita klik kirim. Cara kita lihat gimana modelnya. Oke, kita lihat dalam bentuk topik, dalam topik kita personal letter sudah ada dua ya, ada materi, sudah ada juga daftar hadir. Ya, untuk daftar hadirnya kita geser dengan klik tahan, kita geser supaya dia lebih dulu dikerjakan oleh siswa. Jadi harus dia mengisi daftar hadir dulu baru pelajari materi. Ya, kemudian yang tahap terakhir yang ketiga yaitu soal ya, atau tugas-tugas yang kita mau kasih ke siswa masalah itu. Oke, kemudian kita klik tambah lagi untuk menambah tugasnya. Nah, di situ sudah ada jelas. Kita klik tugas. Nah, judulnya apa? Tugas personal letter. Ini contoh ya, personal letter. Nanti teman-teman menyesuaikan saja. Ya, deskripsinya, kerjakan tugas di bawah ini dengan mengklik link tugas berikut, link tugasnya. Misalkan nomor 1 petunjuknya. Ya, jadi di sini saya akan memberikan salah satu contoh mengerjakan tugas di live worksheet. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas di bawah ini dengan mengklik link tugasnya, kemudian email guru untuk mengirimkan atau kirim di email guru
itu dalam kurung atau langsung saja Kamria 42 at gmail guru SMA titik belajar ID. Nah, itu email untuk mengumpulkan tugas. Nah, jadi sekaligus ini saya memberikan contoh untuk membuat tugas siswa di Live Worksheet. Kemudian setelah itu ada poin ya, otomatis kita harus kasih poin yaitu maksimal 100. Kemudian ini yang penting juga tenggat waktunya, karena misalkan tugasnya agak berat ya, jadi kita kasih waktu sampai jam 12 malam ya, tanggal 14 oke. Kemudian waktunya yaitu sampai jam 23 ya, jam 11 lah ya, kembali dulu, waktunya jam 23 atau jam 11 malam 00. Oke. Kemudian ini topiknya kita kembali ke personal letter karena supaya dia masuk di topik tadi. Oke. Ini kan belum ada linknya. Gimana caranya? Oke, kalau gitu kita ke tanda dokumen di atas lampiran ini, klik link. Nah, disinilah nanti kita tempelkan link tugas, apakah kita mau buat dalam bentuk form atau misalkan kita sudah punya link di Live Worksheet atau kumpulan tugas. Oke, gimana caranya? Oke, let's check it out. Oke, kita buka Chrome. Ya, kemudian kita masuk di websitenya Live Worksheet. Kita klik di pencarian Live Worksheet. Oke, sudah muncul. Ya, jadi ini Live Worksheet adalah salah satu laman yang menyediakan LKS, lembar kerja siswa, dalam bentuk PDF interaktif ya. Jadi bukan cuma PDF, di samping kita bisa memprintnya untuk siswa kita yang misalkan tidak bisa daring, itu kita printkan saja PDF-nya, langsung mereka kerja untuk menjadikan tugasnya. Ya, jadi kalau mau daring bisa ya, jadi ini PDF-nya sangat interaktif. Gimana caranya? Karena misalkan tema saya hari ini adalah personal letter, saya mau cari tugas yang berkaitan dengan personal letter. Oke, teman-teman ingat bahwa saya juga pernah membuat video tutorial masalah ini, bisa dicek saja di YouTube saya, Kamria Konot. Oke, personal letter. Ya, tara, kita lihat, wah ternyata sudah banyak ya model-model tugas LKS yang bisa menjadi contoh ya. Ya, ini pernah yang saya buat, pernah saya beri ke siswa, jadi kita klik saja salah satunya. Oke, sudah terbuka Live Worksheet untuk tugas personal letter yang sesuai pilihan kita. Oke, kita tunggu sejenak. Dia terbuka. Iya, jadi ini please identify the part of personal letter below with the profile word. Jadi siswa tinggal menarik saja, klik tahan, tarik ke yang mana yang dituju itu ya. Oke, sama dengan ini ya, mungkin siswa menarik kemudian yang dituju. Nah, gimana caranya kita mendapatkan link untuk tugas ini? Nah, kita lihat ada link to this worksheet. Ini ya, saya perbesar ini. Link this worksheet, kita klik copy. Oke, linknya sudah kita dapatkan dan kita kembali ke Google Class kita. Ya, kita klik lampiran di atas. Ya, kemudian kita klik link dan kita klik tambahkan, tempel yang tadi. Oke, kita klik tambahkan. Oke guys, tugas siswa sudah ada. Jadi mereka tinggal mengklik link ini, kemudian dia menyetor. Gitu. Gimana caranya? Nah ini coba. Jadi misalkan ya, ini saya belum klik kirim. Jadi nanti anggaplah saya sebagai siswa. Ya, jadi siswa itu tinggal mencocokkan.
oh nomor 1 itu kayaknya alamat ya, saya tarik tempel, ini anggaplah saya siswa. Nomor 2 itu kayaknya date ya. Ya, ini contoh saja ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini letter ya, sesuai dengan judul kita. Oh, yang ini di sini. Ini contoh saja ya. Yang ini di sini. Yang ini di sini misalkan. Ya. Ini contoh saja, kita tidak jawab. Ketika selesai, kita klik finish. Siswa nanti klik finish. Nah, akan ada 2 tampilan. Check my answer, itu langsung kita lihat jawaban. Kemudian email my answer to my teacher. Jadi kalau dia siswa, maka dia harus mengklik email my answer to my teacher supaya tugas dia itu langsung masuk ke email kita sebagai guru. Makanya di petunjuk tadi itu kita harus menyisipkan email kita yang kita daftarkan di Liveworksheet. Jadi teman-teman itu harus mendaftarkan dulu email atau akunnya di Liveworksheet. Gimana caranya? Silahkan cek di YouTube saya tentang Liveworksheet. Oke, gimana caranya? Saya sebagai siswa, saya klik email my answer to my teacher. Ya, saya klik enter your full name, misalkan Kamria. Kemudian kelas 11-nya 3, ini contoh saja. Anggaplah saya sebagai siswa. School subjeknya apa tadi? Yaitu personal letter. Nah, yang utama yaitu email guru tadi yang dituju, yang diarahkan. Oke, Kamria, guru SMA. Kemudian saya klik send, kirim. Ya, jika sudah seperti itu, your answer have been sent to your teacher. Good luck. Ya, jawabanmu sudah terkirim ke guru. Ya, selamat. Oke. Ya, jadi kita lihat ke atas, wah ternyata banyak salahnya guys. Ya salah semua ini. Cuman 2 yang benar. Nah, dia dapat 1 ya dari totalitas ini. Nah, jadi ini tampilannya sudah ada ya, langsung muncul nilainya. Jadi kita bisa suruh siswa men-screenshot, kemudian upload di Google Classroom-nya, atau bisa juga kita langsung cek saja di email ini, email gurunya ya. Oke, bagaimana caranya nanti saya buatkan tutorial khusus Liveworksheet. Oke, seperti itu. Kita kembali ke Google Classroom, itu anggaplah siswa tadi yang mengerjakan. Ya, ini petunjuknya sudah jelas. Kerjakan tugas di bawah ini dengan mengklik link tugas, kemudian kirim di email guru Kamria42 guru SMA Belajar ID. Ya, sudah selesai. Kemudian kita klik kirim. Ya, bagaimana tampilannya? Insya Allah akan cantik. Dalam satu topik sudah ada daftar hadir, sudah ada materi, bahkan sudah ada tugas. Jadi tugasnya tergantung kebutuhan Bapak Ibu guru, apakah dalam bentuk link form atau Google Quiz ya, atau dalam bentuk tugas-tugas yang lain. Oke, seperti itu. Ya, jadi sudah cantik ya. Dalam satu topik sudah ada daftar hadir. Ya, daftar hadirnya kita klik tahan, tarik ke atas supaya itu dulu yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian materi adalah urutan kedua, tugas adalah urutan ketiga. Oke guys, seperti itu ya, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya supaya berikutnya kalian mendapatkan notifikasi tutorial dari saya yang bermanfaat lainnya. Ini senang berbagi saja ya. Dan jangan lupa like dan komen ya. Oke, terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.